Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Kali ini, kelompok kami akan membahas biografi singkat Presiden, masa jabatan, program unggulan, keberhasilan dalam masa jabatannya, dan program yang belum terrealisasikan. Untuk itu, selamat menyaksikan. It is a wonderful life. Please could you kiss my name when the music's over? Turn off the light. It was such a sweet time. Could you pray for me, my friend? It's starting overtime. Take over the night. Take over the blue time. If you heard that screaming, shout in your mind. Take over the shine. Take over the shooting star. All I was talking about was music. Pembahasan yang pertama yaitu adalah profil biografi singkat dari Presiden Republik Indonesia yang kelima. Megawati Soekarnoputri memiliki nama lengkap Dia Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Terpilihnya beliau menjadi presiden merupakan momentum bagi perjuangan perubahan yang ada di Indonesia dan juga sebagai simbol emansipasi bagi perempuan yang ada di Indonesia pada zaman kini. Awalnya budaya patriarki di Indonesia sangat kental, tetapi setelah beliau terlantik sebagai presiden, kemudian itu lama-kelamaan semakin terkikis. Lalu selanjutnya adalah tempat kelahiran Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Beliau merupakan anak kedua dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, dan juga pasangan dari Soekarno dan Fatmawati. Lalu selanjutnya adalah masa pendidikan Megawati Soekarnoputri. Beliau menghabiskan masa pendidikan SD hingga SMA-nya di Cikini, di perguruan Cikini, dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian di Unpad di Bandung, dan juga di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu adalah karir politik Megawati. Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI pada periode 1993 hingga 1998. Lalu pada tahun 1999 diadakan pemilu, dan Megawati dengan Partai Perjuangannya yang menggunakan nama PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak. Lalu pada tahun itu juga diadakannya voting MPR, dan pada masa itu juga Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden keempat. Lalu pada tahun 2001, pada 23 Juli, Megawati Soekarnoputri di umur yang ke-54 tahun, beliau resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Baiklah, masuk kita ke masa pemerintahan. Masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri dimulai dari tahun 2001 hingga 2004. Pada saat awal ia menjabat, ia membentuk suatu kabinet yang bernama Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong ini berfokuskan pada 5 hal. Yang pertama, menghapus KKN, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari krisis yang sangat berkepanjangan, mempertahankan pertahanan dan keamanan, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Setelah itu, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak luput dari beberapa kebijakannya. Salah satu kebijakannya itu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana hasil dari amandemen tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dibatasi masa jabatannya, dan Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih oleh rakyat melalui pemilu, serta kedudukan Presiden dan DPR itu setara, dan Ibu Megawati Soekarnoputri juga membatasi kewenangan dari MPR. Selanjutnya, mari kita membahas program unggulan dari Megawati Soekarnoputri selaku Presiden kelima Republik Indonesia pada masa jabatannya. Nah, pada era itu, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden di mana Indonesia sedang mengalami masa krisis. Pada era itu juga, Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk memberhentikan kerjasama antara IMF atau International Monetary Fund dengan Indonesia pada Desember 2003 dan melanjutkannya ke program privatisasi keuangan negara dan juga divertasi bank. Selanjutnya, Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di Paris Club 3 untuk memutuskan dan merundingkan pengunduran pembayaran hutang luar negeri Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan juga untuk mencegah Indonesia kembali berhutang kepada luar negeri. Pada saat itu, terdapat 3 hal yang mencakup politik kebijakan ekonomi. Yang pertama ada fiskal, yang kedua ada keuangan negara, dan yang ketiga ada investasi. Pada saat itu, kebijakan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden berbuah baik dan berdampak baik pada masyarakat Indonesia. Pasalnya, kurs bunga yang awalnya bernilai 9.800 berubah menjadi 9.100, dan juga pada saat itu terjadi penurunan angka inflasi yang pada dasarnya berasio 13,1% berubah menjadi 6,5%.
pada akhirnya kita sampai ke submateri yang keempat, yaitu keberhasilan yang berhasil dicapai pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih pada masa pemerintahan Ibu Megawati sendiri. Di antaranya yang pertama, Megawati berhasil untuk mendirikan lembaga pemberantasan korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana pendirian daripada lembaga KPK ini didasarkan pada Undang-Undang tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi amanat untuk melakukan tindak pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Yang kedua, Megawati berhasil untuk membubarkan BUMN terkorup pada waktu itu, yaitu Indosat, karena dianggap telah merugikan negara puluhan triliun rupiah dan terdapat banyak praktik ilegal di dalamnya, di mana aset daripada pembubaran BUMN tersebut dipakai untuk melunasi hutang-hutang negara. Yang ketiga, Megawati berhasil untuk menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap telah melanggar aturan internasional terkait dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, Megawati juga berhasil untuk menghentikan kontrak dengan pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna, Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya yang keempat itulah Megawati berhasil untuk menangkap 17 jenderal korup waktu itu, di mana salah satunya adalah Ketua PBSI. Nah, tidak hanya itu, Megawati berhasil juga untuk mengeluarkan Indonesia dari IMF pada tahun 2003 karena dianggap Indonesia telah keluar daripada krisis moneter tahun 1998 dan Indonesia bisa lebih kokoh dan lebih mandiri lagi. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya sampaikan prestasi Megawati, yaitu Megawati berhasil untuk menerbitkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI, di mana ia berhasil untuk mendirikan Akademi Intelijen pertama di Indonesia. Di dalam keberhasilan pasti ada juga kegagalan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir, yaitu mengenai program yang belum terrealisasikan oleh Presiden RI kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, program yang pertama itu Megawati mengusut untuk membubarkan Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu One Team Press, guna untuk meningkatkan kedudukan dan juga wewenang dari presiden. Namun rencana ini tidak kunjung terrealisasikan dengan baik walaupun sudah diagendakan. Selanjutnya itu yang kedua, Megawati mengusut untuk mengamandemen atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 mengenai masa jabatan presiden yang awalnya itu dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Dan selanjutnya Megawati juga mengusulkan untuk sistem perpajakan yang diubah menjadi adil dan juga progresif. Namun rancangan ini tidak kunjung terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya Megawati ingin mengusulkan mengenai tentang sistem pengoptimalan otonomi daerah dan juga ketahanan pangan. Namun rencana ini tidak kunjung dilaksanakan dengan baik. Nah, dengan demikian beberapa program beliau tidak kunjung atau tidak terrealisasikan dengan baik. Namun rencana-rencana atau program-program ini terlaksanakan dengan baik di masa jabatan presiden selanjutnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih.